Selamat datang di Lagapedia. Klasemen terbaru Liga Italia Serie A, musim 2025-2026, update hari Rabu, tanggal 3 September tahun 2025. Di puncak klasemen, SSC Napoli sukses merangsek ke peringkat 1 setelah sebelumnya berada di luar posisi teratas. Dari dua laga yang sudah dijalani, Partenope meraih 2 kemenangan sempurna, mengoleksi 6 poin, dengan catatan 3 gol tanpa kebobolan. Kemenangan terakhir mereka diraih dengan meyakinkan saat menumbangkan Cagliari, hasil yang mengantar Napoli naik ke posisi terhormat sebagai pemuncak sementara. Tepat di bawahnya, Juventus FC juga memperlihatkan performa tangguh. Si Nyonya Tua kini berada di posisi 2, naik dari peringkat sebelumnya. Sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 laga, Juventus mencatatkan produktivitas gol yang identik dengan Napoli, yakni 3-0, dengan selisih gol plus 3. Terbaru, mereka sukses menaklukkan Genoa, memastikan start sempurna di awal musim. Kejutan datang dari tim kuda hitam, US Cremonese. Klub ini melesat naik ke peringkat 3 setelah menjalani 2 laga dengan torehan 2 kemenangan beruntun. Mereka kini mengoleksi 6 poin, mencatatkan 5 gol dan kebobolan 3 kali, dengan selisih gol plus 2. Kemenangan teranyar hadir saat mereka menaklukkan Sassuolo, hasil yang membuat Cremonese untuk sementara bersaing ketat dengan 2 raksasa Serie A di papan atas. Di posisi 4, AS Roma berhasil melesat naik setelah tampil konsisten. Dari 2 laga yang sudah dimainkan, Giallorossi menyapu bersih dengan 2 kemenangan dan mengoleksi 6 poin. Dengan catatan gol 2-0 serta selisih gol plus 2, Roma menunjukkan kekokohan lini pertahanan. Teranyar, mereka sukses menundukkan Pisa, hasil yang mengokohkan posisi Roma di zona 4 besar. Tak kalah mengejutkan, Udinese Calcio juga meroket naik ke posisi 5. Dari 2 pertandingan, Udinese sudah mengumpulkan 4 poin lewat 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Catatan gol mereka 3-2 dengan selisih gol plus 1. Lebih istimewa lagi, kemenangan terakhir diraih dengan menjungkalkan raksasa Serie A, Inter Milan, sebuah hasil yang mengguncang papan klasemen. Inter Milan justru mengalami nasib pahit. Nerazzurri harus turun ke posisi 6 setelah hanya meraih 3 poin dari 2 laga. Inter sejatinya cukup produktif dengan catatan gol 6-2 dan selisih gol plus 4, tetapi kekalahan menyakitkan dari Udinese membuat posisi mereka merosot. Naik ke posisi 7, SS Lazio kembali menemukan momentumnya. Dari 2 pertandingan, Bianco Celesti mencatatkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan, sehingga mengoleksi 3 poin. Produktivitas gol mereka cukup menjanjikan dengan catatan 4-2 dan selisih gol plus 2. Kemenangan terakhir atas Hellas Verona menjadi modal berharga untuk terus merangsek ke papan atas. Di peringkat 8, giliran AC Milan yang memperlihatkan tanda kebangkitan. Rossoneri juga mengumpulkan 3 poin dari 2 laga, hasil dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Dengan catatan gol 3-2 dan selisih gol plus 1, Milan berhasil bangkit setelah hasil mengecewakan sebelumnya. Mereka sukses menumbangkan Lecce pada laga terakhir, sekaligus mengamankan posisi di 8 besar. Como 1907 harus rela turun ke posisi 9. Dari 2 pertandingan, Como juga mengoleksi 3 poin dengan rincian 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Catatan gol mereka 2-1, dengan selisih gol plus 1. Namun, kekalahan terakhir dari Bologna membuat mereka harus merelakan posisi lebih tinggi, diambil alih oleh rivalnya. Naik ke posisi 10, Bologna FC 1909 berhasil mengamankan poin penuh penting. Dari 2 pertandingan, mereka mencatatkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan, mengoleksi 3 poin. Produktivitas gol mereka seimbang dengan catatan 1-1, sehingga selisih gol 0.
Kemenangan terakhir atas Como menjadi dorongan moral besar yang membawa Bologna merangkak naik ke papan tengah. Turun ke posisi 11, Atalanta BC masih belum menemukan kemenangan perdananya. Dari 2 laga, Ladea hanya mampu meraih 2 hasil imbang, dengan total 2 poin. Catatan gol mereka pun seimbang, 2-2 dengan selisih gol 0. Pada laga terakhir, Atalanta ditahan imbang Parma, hasil yang membuat mereka tertahan, dan kehilangan kesempatan naik ke papan atas. Di peringkat 12, Fiorentina juga mengalami penurunan. Sama seperti Atalanta, La Viola belum mampu meraih kemenangan. Dari 2 pertandingan, Fiorentina mengoleksi 2 poin hasil dari 2 kali imbang. Gol mereka tercatat 1-1 dengan selisih gol 0. Terbaru, Fiorentina harus puas berbagi angka dengan Torino, hasil yang membuat posisi mereka tergeser dari klasemen menengah. Turun ke posisi 13, Cagliari Calcio masih kesulitan menemukan ritme permainan terbaik. Dari 2 pertandingan, mereka baru meraih 1 poin hasil dari 1 kali imbang dan 1 kekalahan. Catatan gol mereka 1-2 dengan selisih gol -1. Kekalahan terbaru dari pemuncak klasemen Napoli membuat Cagliari harus puas tertahan di papan bawah. Di peringkat 14, ada Pisa Sporting Club yang juga memiliki nasib serupa. Dari 2 laga, Pisa hanya mampu mengoleksi 1 poin dengan catatan 1 kali imbang dan 1 kekalahan. Produktivitas gol mereka tercatat 1-2, selisih gol -1. Pada laga terakhir, Pisa harus mengakui keunggulan AS Roma, hasil yang membuat posisi mereka semakin tertekan. Genoa CFC juga harus turun ke posisi 15. Dari 2 pertandingan, Genoa hanya meraih 1 poin, dengan rekor 0 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Catatan gol mereka 0-1, dengan selisih gol -1. Kekalahan terakhir dari Juventus membuat Genoa semakin terpuruk, dan belum mampu menunjukkan performa meyakinkan di awal musim. Naik ke posisi 16, Parma Calcio 1913 berhasil mengamankan poin penting. Dari 2 pertandingan, mereka mengoleksi 1 poin hasil dari 1 imbang dan 1 kekalahan. Catatan gol mereka masih negatif, yakni 1-3 dengan selisih gol -2. Pada laga terakhir, Parma menahan imbang Atalanta, hasil yang cukup berarti untuk mengangkat mereka dari dasar klasemen. Turun ke peringkat 17, US Lecce masih kesulitan bersaing. Dari 2 laga, mereka baru meraih 1 poin lewat 1 kali imbang dan 1 kekalahan. Produktivitas gol sangat minim, tercatat 0-2, dengan selisih gol -2. Kekalahan terakhir dari AC Milan membuat Lecce harus terjebak di zona merah sementara. Di posisi 18, Hellas Verona semakin terpuruk. Dari 2 pertandingan, mereka juga baru mengoleksi 1 poin, hasil dari 1 imbang dan 1 kekalahan. Namun, lini pertahanan mereka menjadi sorotan dengan catatan kebobolan cukup besar, yakni 1-5, sehingga selisih gol -4. Kekalahan terbaru dari Lazio semakin menekan Verona di dasar klasemen. Naik ke posisi 19, Torino FC akhirnya membuka perolehan poin meski masih tertahan di zona degradasi. Dari 2 laga, mereka baru meraih 1 poin hasil dari 1 kali imbang dan 1 kekalahan. Catatan gol Torino cukup mengkhawatirkan, 0-5 dengan selisih gol -5, menjadikannya salah satu tim dengan lini depan tumpul sekaligus pertahanan rapuh. Pada laga terakhir, Torino hanya mampu bermain imbang menghadapi Fiorentina, hasil yang setidaknya mencegah mereka terpuruk di dasar klasemen. Di posisi paling buncit, US Sassuolo harus puas menempati peringkat 20 setelah menjalani start buruk musim ini. Dari 2 pertandingan, Nero Verdi belum mampu mengoleksi 1 pun poin, dengan rekor 2 kekalahan beruntun. Produktivitas gol mereka tercatat 2-5, dengan selisih gol -3. Pada laga terakhir, Sassuolo dipaksa tunduk oleh kejutan tim promosi,
Cremonese, yang membuat mereka semakin terbenam di dasar klasemen. Terima kasih telah berkunjung ke channel Lagapedia. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan share, like, dan komen. Audio Jungle.